Oke, selamat datang lagi. Hari ini kita bakal bongkar total cara Anda ngelihat AI. Jadi bukan lagi sekedar alat bantu biasa ya, tapi sebagai partner strategis yang benar-benar bisa bikin bisnis Anda tumbuh. Siap ngelihat AI dari kacamata seorang CEO? Yuk, kita mulai. Pernah ngerasa gini nggak? Saya yakin banyak banget di antara kita yang ngalamin ini. Tiap hari pakai AI, bikin konten, balas email, macam-macam lah. Tapi kok bisnis rasanya gitu-gitu aja ya? Tim masih kelabakan dan ujung-ujungnya Anda sebagai owner yang paling capek. Nah, sebenarnya apa sih yang salah? Nah, ini dia intinya. Dengerin baik-baik. Masalahnya itu bukan di teknologi AI-nya. Bukan. Kemungkinan besar, masalahnya itu ada di cara kita ngobrol sama dia, ya kan? Sampah yang masuk, ya sampah juga yang keluar. Tapi kalau inputnya strategis, nah itu bisa jadi pertumbuhan. Ternyata cara kita ngasih perintah atau prompt itu nentuin skalanya. Makanya kita perlu ganti cara pandang. Dari yang tadinya cuma pengguna, jadi seorang operator. Sekarang, kita bakal bedah 3 level prompting ke AI dan coba deh sambil lihat, kira-kira posisi Anda ada di mana sekarang? Coba deh, perhatiin tabel ini baik-baik. Dan jujur sama diri sendiri. Anda ada di level mana? Apa masih di level 1? Di mana AI itu cuma jadi juru ketik yang hasilnya ya gitu-gitu aja. Atau mungkin udah naik kelas ke level 2, jadi spesialis buat nyelesain tugas tertentu. Tapi tujuan kita semua ada di puncak. Di level 3, di mana AI itu jadi mitra pertumbuhan yang ngebangun sistem buat bisnis Anda. Dan kita semua pasti pernah di sini. Inilah jebakan level 1. Kita kasih perintah simpel kayak buatkan caption Instagram. Hasilnya? Cepet, kita jadi ngerasa produktif kan? Padahal outputnya itu dangkal, nggak strategis sama sekali. Ini yang bikin kita kayak lari di roda hamster, ngerjain tugas-tugas remeh yang berulang terus. Sekarang, bandingin sama lompatan ke level 3. Gila, beda banget. Promptnya bukan lagi sekedar perintah, tapi udah jadi delegasi strategis. Anda posisikan AI sebagai head of growth, kasih target yang jelas, kondisi, dan batasan. Lalu, dan ini kuncinya, Anda minta dia buat ngebangun sebuah sistem. Hasilnya bukan lagi caption doang, tapi solusi yang bisa diulang, bisa diskalakan, dan beneran ngasih dampak ke pertumbuhan. Jadi, kalau ada satu hal yang wajib banget Anda ingat dari bagian ini, ya ini dia. Sebuah prompt itu bukan sekedar perintah. Prompt adalah cara berpikir bisnis yang kita tuangkan dalam tulisan. Begitu Anda paham ini, cara Anda pakai AI bakal berubah selamanya. Oke, teori cukup. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, prakteknya. Saya bakal kasih 4 toolkit prompt strategis yang bisa langsung Anda pakai, tinggal copy paste dan sesuaikan buat mulai ngebangun sistem pertumbuhan di bisnis Anda. Toolkit nomor 1 ini saya suka nyebutnya kompas strategis. Ini dirancang khusus buat momen-momen kayak yang kita bahas di awal tadi. Pas bisnis lagi sibuk banget, tapi kok rasanya kayak jalan di tempat. Nah, jeniusnya prompt ini di mana? Kita maksa AI buat pakai 3 topi yang beda. Sebagai CEO, dia fokus ke operasional. Sebagai investor, dia fokus ke untung rugi. Dan sebagai pelanggan, dia fokus ke pengalaman. Dengan maksa AI ngelihat dari 3 sisi ini, kita bisa nemulin satu bottleneck alias sumbatan terbesar yang mungkin selama ini kita nggak sadar. Jadi, kapan waktu yang pas buat ngeluarin kompas strategis ini? Pakai ini pas Anda ngerasa bisnis lagi mentok, pas Anda bingung prioritas utama itu apa, atau pas Anda butuh pandangan jujur yang benar-benar objektif, tanpa basa-basi. Oke, lanjut ke toolkit nomor 2. Yang ini fokusnya jelas, ngebangun sistem pendapatan. Kita ubah AI jadi arsitek penjualan buat bisnis kita. Prompt ini beneran game changer loh. Kita nggak cuma minta ide, tapi kita minta AI buat ngerancang sebuah mesin penjualan yang utuh, dari A sampai Z. Dan perhatiin deh batasan cerdasnya, hanya pakai WhatsApp dan otomasi tanpa nambah tim baru. Ini soal pertumbuhan yang efisien. Nah, pakai ini kalau follow up ke customer itu berantakan banget. Kalau penjualan Anda terlalu bergantung sama satu orang jagoan di tim, atau pas Anda pengen ngebangun jalan tol buat pendapatan, bukan cuma nambahin lebih banyak orang di jalan setapak yang sempit. Toolkit ketiga, ini buat nanemin mindset otomasi. Kita minta AI jadi insinyur yang ngebangun sistem super efisien. Coba perhatiin 2 bagian penting banget di sini. Pertama, otomasi 80%. Ini soal nyari kemenangan terbesar, bukan yang kecil-kecil. Kedua, tanpa mengorbankan pengalaman pelanggan. Ini pagarnya. Prompt ini maksa AI buat mikir kayak COO yang cerdas, yang nyari efisiensi tanpa ngerusak hubungan baik sama pelanggan. Jadi, apa tandanya Anda butuh prompt ini? Coba tanya, tim makin gede, tapi kok semua orang malah makin sibuk ya? Atau pas Anda sadar,
kok seharian kerjaan saya ngulang-ngulang itu lagi, itu lagi. Nah, saat itulah Anda perlu membebaskan waktu tim Anda buat hal-hal yang lebih penting. Oke, toolkit terakhir. Dan ini mungkin yang paling berharga. Ini buat momen-momen genting, buat ngambil keputusan berisiko tinggi. Anggap aja ini cara Anda punya konsultan sekelas McKinsey yang siap sedia 24 jam. Kita semua tahu kan, di bisnis itu jarang banget kita punya data yang sempurna. Nah, prompt ini dirancang khusus buat situasi kayak gitu. Minta AI kasih rekomendasi keputusan paling rasional buat 90 hari ke depan, ya berdasarkan data seadanya itu. Anggap aja ini tombol darurat strategis Anda. Pakai pas waktu Anda mepet banget, pas data yang ada malah bikin tambah bingung, atau pas Anda perlu misahin antara emosi dan logika dalam sebuah pilihan yang sangat krusial. Nah, sekarang kita udah punya toolkit canggihnya nih. Tapi, ada tapinya. Kita juga harus pastiin kita nggak melakukan kesalahan fatal. Mari kita bahas kenapa kebanyakan pengusaha, meskipun AI-nya canggih, tetap aja kejebak di level 1. Ada 3 kesalahan umum yang saya lihat terus berulang. Pertama, bikin prompt keren tapi cuma sekali pakai, nggak ada sistemnya. Kedua, nggak ngebangun perpustakaan prompt pribadi, jadi tiap kali butuh harus bikin dari nol lagi. Dan yang paling fatal, ini dosa terbesarnya, nganggep AI kayak anak magang yang cuma dikasih tugas-tugas sepele, bukan sebagai mitra strategis buat dia ajak mikir bareng. Dan ini ngebawa kita ke kesimpulan paling penting dari semua ini. Pemenang di era AI itu bukan yang paling rajin ngetik prompt, bukan. Pemenangnya adalah mereka yang punya sistem berpikir yang jelas, yang kemudian sistem itu bisa diajarkan ke AI. Jadi sebagai penutup, ingat ini baik-baik. Di era AI, keunggulan kompetitif Anda itu bukan lagi soal modal gede atau tim yang besar. Keunggulan kompetitif Anda yang sesungguhnya adalah cara berpikir Anda yang bisa Anda kodekan ke dalam sebuah mesin. Pertanyaannya sekarang, sistem berpikir seperti apa yang akan Anda ajarkan pada AI Anda?